Halo nakama kapten semua, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya nakama. Bagaimana nih isi chapter sebelumnya? Cukup seru dan semakin menarik kan guys? Nah, berhubung tidak ada jadwal libur untuk manga One Piece di minggu ini, jadi kali ini Abang Kapten akan memberikan beberapa prediksi dan juga asumsi liar untuk apa yang akan terjadi pada chapter kita selanjutnya. Jadi buat nakama kapten yang udah penasaran, kita flashback sedikit ya tentang isi dari chapter yang lalu. Pada chapter sebelumnya, si pengkhianat kembali beraksi dengan menghancurkan seluruh denden musi yang ada di laboratorium. Dan secara tiba-tiba, semua Seraphim pun bertingkah aneh dengan menyerang kelompok topi jerami beserta cloning dari Vegapunk. Kemudian, S-Hawk dan S-Bear menyerang ruangan tempat Luffy dan yang lainnya berada. Lucy dan Kaku terbangun. Mereka pun kaget melihat situasi yang ada di sana. Lalu dengan pedenya, Rob Lucy meminta Luffy bekerja sama untuk melawan para Seraphim itu. Jadi kira-kira kejadian menarik apa lagi ya yang akan terjadi selanjutnya? Nah, sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya nakama untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi prediksinya. Kondisi Pulau Egghead saat ini benar-benar sudah semakin kacau. Mulai dari pasukan CP0 yang telah mengepung seluruh akses pulau, sampai dengan munculnya seorang pengkhianat yang menurut gosipnya berasal dari kubu Vegapunk sendiri. Sehingga membuat para Seraphim berada di luar kendali dan balik menyerang kelompok topi jerami beserta juga cloning Vegapunk. Menurut beberapa asumsi yang beredar, jika pengkhianat tersebut memang benar berasal dari kubu Vegapunk sendiri, dan dia adalah Vegapunk Edison. Jika kita sedikit mengingat ketika Saka mencoba memerintahkan Seraphim untuk berhenti menyerang, mereka tidak mendengarkan perintahnya dan tetap menyerang. Itu artinya bahwa si pemberi perintah kepada Seraphim tersebut adalah salah satu cloning dari Vegapunk juga. Karena pada dasarnya, Saka memiliki otoritas yang sama dengan cloning Vegapunk yang lainnya untuk memberi perintah kepada Seraphim. Pada chapter 1073 yang lalu, Rob Lucy memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan Labo Fest. Namun ada sebuah panel yang memperlihatkan jika Edison memerintahkan para Seraphim itu untuk berhenti menyerang dan mereka pun menurutinya. Dengan kata lain, Edison lah yang terakhir kali memberikan perintah kepada Seraphim. Dan dia jugalah yang kemungkinan telah memberikan perintah kembali kepada para Seraphim untuk balik menyerang kelompok topi jerami dan cloning Vegapunk yang lainnya. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa Edison disebut sebagai si pengkhianatnya. Namun Abang Kapten memiliki pendapat lain tentang itu, bahwa si pengkhianat bukanlah berasal dari kubu Vegapunk, melainkan orang lain yang memiliki otoritas lebih tinggi untuk memerintahkan Seraphim. Yap, dia adalah Gorosei Saturn atau Saturnus. Di sini Abang Kapten beranggapan jika bayangan seseorang yang dilihat oleh Saka di monitor adalah Gorosei Saturn. Sepertinya dia telah berhasil menyusup ke Pulau Egghead dan mulai membuat kekacauan di sana. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Gorosei Saturn berada di dalam kapal pemerintah dunia bersama dengan Admiral Kizaru. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Egghead untuk mencegah Vegapunk kabur dari sana. Kemungkinan besarnya Uwak Gorosei ini tidak mau membuang waktu banyak untuk pergi ke pulau tersebut, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu agar kedatangan mereka tidak disadari oleh banyak orang. Kemudian kakek Saturnus ini pun kemungkinan langsung memberikan perintah kepada Seraphim untuk menyerang semua orang yang ada di laboratorium. Jadi hal inilah yang menjadi alasan kenapa Saka tidak bisa memberikan perintah kepada para Seraphim. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika terdapat sistem otoritas tentang siapa saja yang dapat memerintah Seraphim dan juga Pacifista. Untuk otoritas level terendah, ada CP0 yang memiliki Authority Chief. Kemudian di satu tingkat di atasnya, ada Sentomaru yang merupakan tangan kanan dari Dr. Vegapunk.
Lalu ada Vegapunk dan juga para cloningnya sebagai pencipta dari para Seraphim dan juga Pasifista. Dan yang terakhir ada Gorosei yang memiliki otoritas paling tinggi dari semuanya. Hal ini dikarenakan Gorosei adalah bagian dari pemerintah dunia yang sangat berkuasa di dunia ini, sehingga Vegapunk membuat Gorosei berada di tingkat yang paling tertinggi. Oleh karena itulah sangat masuk akal jika kemudian Gorosei Saturnus lah yang memberikan perintah kepada semua Seraphim untuk menyerang semua orang yang ada di Labo PS. Nah, itulah tadi beberapa prediksi dan juga asumsi liar untuk chapter 1076 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada nakama semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.